Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa hantavirus tidak menyebar seperti COVID-19 dan penularannya tidak mudah terjadi antar manusia. Menurut Menteri Kesehatan, mayoritas kasus hantavirus berasal dari paparan tikus yang terinfeksi, terutama melalui urin, kotoran, hingga gigitan hewan pengerat tersebut. Pemerintah meminta masyarakat tidak panik menyikapi munculnya perhatian publik terkait hantavirus. Namun, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah, tempat kerja, hingga area publik agar terbebas dari tikus dan sumber penularan lainnya. Langkah pencegahan dinilai menjadi kunci utama untuk meminimalkan resiko penyebaran penyakit ini. Penjelasan Menteri Kesehatan disampaikan di tengah sorotan terhadap kasus hantavirus yang dilaporkan muncul di kapal pesiar MV Hondius, serta sejumlah dugaan kasus di Indonesia. Pemerintah memastikan terus memantau perkembangan situasi dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang sambil menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang hantavirus itu kemarin udah ada press conference penuh dari Kementerian Kesehatan. Ini virusnya beda dengan COVID, ini sudah lama ada. Ya, sejak tahun 2000-an di Indonesia sudah teridentifikasi, ya. Dan sekarang kita terjadi di luar negeri itu terjadinya variannya berbeda dengan yang ada varian di Indonesia, sehingga di sana menyebabkan kematian tinggi, kalau di kita tidak. Yang kita lakukan adalah surveillance-nya diperbaiki. Kemudian kalau ada yang ketahuan kena, seperti selama ini tiap tahun ada yang kena ya 10-an, di bawah 10, kadang-kadang juga naik jadi 25. Itu bisa dikirim ke rumah sakit sudah tahu cara mengobatinya. Nah, bagusnya karena Indonesia sejak COVID itu sudah makin bagus surveillance-nya, kerjasama internasionalnya. Tanggal 7 Mei kita dikasih tahu dari Inggris bahwa ada warga negara dia yang ikut di kapal, kemudian kontak erat dengan salah satu yang positif terkena. Orang itu kebetulan kerja di Indonesia, jadi dilacak sama mereka, udah masuk ke Indonesia. Kita cepat kita kejar, kita tahunya tanggal 7 malam. Tanggal 8 kita identifikasi, kemudian kita periksa, kondisinya baik-baik saja, tetap kita ajak ke Rumah Sakit Infeksi Kementerian Kesehatan di Sulianti Saroso. Kemudian kita tes secara komprehensif semua yang bersangkutan bersih, cuma sampai sekarang kita masih minta dia stay dulu di isolasi supaya dalam masa inkubasi, teman-teman masih ingat kan, COVID itu begitu masuk ada masanya dia kan inkubasi, kita mau lihat apakah benar-benar bersih apa enggak. Jadi sudah dilakukan, sudah kita identifikasi, sudah kita tes negatif dan sudah kita isolasi. Yang pertama adalah beda dengan COVID, virus ini menularnya sangat susah. Sampai sekarang penularannya terbukti terjadi melalui tikus. Ya. Jadi dugaan kami kenapa terjadi di kapal, karena di kapal itu kurang bersih sehingga ada tikusnya. Nah tikus ini kan kalau dia terkena hantavirus, dia bisa ngeluarin kotoran, dia bisa ngeluarin buang air kecil, kemudian kalau dia gigit kita, di situ penularan terjadi. Jadi bukan seperti COVID yang kita ngomong kemudian langsung tertular. Ya. Hanya di Amerika Selatan ada satu varian yang benar-benar kalau kita setiap hari ketemu, ya seperti keluarga yang tidur satu ranjang itu bisa tertular. Tapi sebagian besar 99% penularannya terjadi melalui tikus. Jadi pesannya cara yang paling baik menghindari adalah pastikan rumah kita, restoran kita, tempat kerja kita bersih dari tikus. Ya. Sempat dikategorikan sebagai salah satu virus yang berbahaya nggak sih? Hantavirus ini fatality rate-nya kalau yang strain-nya di Amerika Selatan itu menyerangnya ke paru itu tinggi. Fatality rate-nya mungkin sekitar 50-60%-an ya. Tapi kalau yang beredar di Asia, Hanta itu nama sungai di Korea ya, jalur yang beredar di kita itu datangnya dari Korea, itu menyerangnya ginjal. Itu fatality rate-nya lebih rendah antara 5 sampai